Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat, untuk pertolongan, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bangun pada saat ini, itu semua karena Engkau punya rencana bagi kami. Dan kami percaya semua rencana-Mu baik, indah, dan sempurna atas kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku
dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, perisai iman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup antar manusia semakin berat. Kebutuhan hidup semakin naik. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita tidak mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan sendiri. Kita tidak mampu jika kita mengandalkan manusia. Itulah sebabnya Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Ayat 10. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam, seperti yang dikatakan di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dalam pembacaan firman saat ini, Paulus melalui suratnya mengingatkan jemaat di Efesus di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Iblis semakin gencar melancarkan serangannya, dan untuk menghadapi serangan iblis ini, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan, agar kita dapat berdiri. Ayat 11. Salah satu perlengkapan senjata ini adalah perisai iman. Dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 16. Pertanyaannya sekarang, apakah itu perisai iman? Perisai iman adalah iman percaya kepadanya yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Kapan kita harus menggunakan perisai iman? Kita harus menggunakan di segala keadaan. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Ingat, iman sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan.
iman dapat mengalahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Marilah kita bangkit untuk berjuang dengan segenap hati untuk tidak melihat situasi yang ada di depan kita, tetapi lihatlah dengan kacamata iman kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih kuat, kita dapat berdiri di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Saat perisai iman kita siap dipergunakan, mari kita menggunakan perisai iman kita supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh dalam bentuk pergumulan-pergumulan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, harus mempergunakan perisai iman kami supaya kami dapat kuat bertahan di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami selalu bersandar, untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan segala permohonan doa dan setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat kami dan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan jalan keluar, dan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan dengan memakai iman, perisai iman kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.